Oke, selamat pagi, semangat pagi para pejuang SBMPTN. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di sini untuk pertama kalinya Mr. Simple Channel akan membahas tentang soal-soal UTBK SBMPTN tahun 2022. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya ya, agar nanti ke depannya teman-teman semua para pejuang SBMPTN bisa mendapatkan notifikasi dari video terbaru. Baik, bagi kalian yang suka akan video ini, silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian. Baik, kita lanjut. Ini ada beberapa pengumuman untuk SBMPTN tahun 2022 ya. Sudah rilis untuk jadwalnya. Oke, silahkan simak langsung. Jadi jadwal UTBK SBMPTN tahun 2022. Oke, di sini kita akan membahas tentang soal-soal atau latihan atau prediksi soal yang kemungkinan muncul pada SBMPTN tahun 2022 ini ya. Baik, langsung saja tanpa banyak basa-basi kita ke prediksi soal. Oke, untuk soal nomor 1 sampai dengan 8, pilihlah kesimpulan yang paling tepat dari pernyataan-pernyataan yang tersedia pada setiap soal. Oke, di sini untuk nomor 1 sendiri, jadi tipsnya pada saat mengerjakan soal SBMPTN harus menganggap soal itu mudah terlebih dahulu ya. Jangan menganggap soal itu susah. Karena apabila kita sudah menganggap soal itu susah, maka akan terbersit di pikiran kita soal itu susah semua ya. Ternyata mudah-mudah soal SBMPTN ini. Dan jangan lupa belajar setiap hari. Belajar setiap hari, minimal pembahasan soal atau penguasaan materi seperti itu ya. Oke, langsung saja ke nomor 1. Di sini semua yang hadir di gedung A adalah peserta SBMPTN 2021. Sebagian peserta SBMPTN 2021 memilih program IPC. Simpulan yang tepat tentang yang hadir di gedung A. Oke, jadi apabila seperti ini mudah ya, sangat mudah sekali ya. Di sini semua yang hadir di gedung A adalah peserta SBMPTN. Semuanya ya, semua. Kemudian di sini sebagian. Apabila ada seperti ini, maka isinya pasti akan sebagian ya. Apabila ada kata semua, kemudian kalimat berikutnya sebagian, mesti akan sebagian. Jadi antara D dan E ya, antara D dan E. Oke, yang D, langsung ke yang D ya. Sebagian peserta SBMPTN yang memilih bukan program IPC. Sebagian peserta SBMPTN 2021 yang memilih program IPC, sebagian lagi bukan peserta SBMPTN 2021. Oke. Yang benar adalah D ya. Oke, D. Karena di sini sebagian peserta itu SBMPTN 2021 yang memilih bukan program IPC. Di sini yang memilih program IPC hanya sebagian ya. Sebagian. Oke, C ya. Semua peserta SBMPTN menempuh ujian tertulis. Kita pahami semua. Kemudian sebagian peserta SBMPTN mengikuti ujian praktek. Hanya sebagian ya yang mengikuti ujian praktek. Apabila ada seperti ini, maka isinya sebagian. Mana yang sebagian? Oh, antara D dan E. Nah, ini menghemat waktu juga ya apabila sudah memiliki trik seperti ini. Jadi isinya itu pasti akan sebagian. Oke, langsung ke D dan E ya. Sebagian peserta SBMPTN yang tidak mengikuti ujian praktik menempuh ujian tertulis. Oke, kita lihat yang E. Sebagian peserta SBMPTN yang mengikuti ujian praktik tidak menempuh ujian tertulis. Padahal di sini ujian tertulis itu ditempuh semua peserta SBMPTN ya. Jadi jawabannya yang D. Oke. Jadi jawabannya
sebagian peserta SBMPTN yang tidak mengikuti ujian praktik menempuh ujian tertulis. Jadi karena menempuh ujian tertulis itu semua peserta SBMPTN. Semua peserta SBMPTN Saintek mengerjakan soal TPA. Oke, kita lihat semua di sini ya. Semua peserta SBMPTN Saintek mengerjakan soal TPA. Ananda adalah siswa SMA 8 yang mengikuti ujian TPA. Oke, apabila seperti ini gampang saja ya. Oke, cara yang mudah mengerjakan soal nomor 3 yaitu apabila di belakangnya sama, mengerjakan soal TPA di sini ya. Oke, ini sama ya. Kemudian apa? Mengikuti ujian TPA, sama aja ya. Oke, sama saja di sini. Oke, jadi kita ambil bagian depannya saja. Ananda adalah peserta SBMPTN Saintek. Apakah ada? Ananda adalah peserta, oke, jalur Saintek. Berarti ini ya jawaban yang benar. Oke, dipahami. Jika di kedua premis di atas berakhiran dengan sama, yaitu mengerjakan soal TPA, kemudian yang kedua mengikuti ujian TPA, berarti kesimpulannya dari bagian awal semua ya. Dari bagian awal semua. Jadi Ananda adalah peserta SBMPTN Saintek. Semua binatang yang berkaki dua dan dapat terbang digolongkan sebagai binatang X. Gajah digolongkan sebagai binatang X. Nah, ini berarti di sini sama seperti nomor 3 sebagai binatang X. Nah, ini sama dari sini, digolongkan sebagai binatang X. Kemudian di atas juga digolongkan sebagai binatang X. Oke, jadi kita tarik kesimpulan. Berarti gajah, oke, simpulan yang tepat tentang gajah adalah, oke, di gajah itu ini, binatang berkaki dua dan dapat terbang. Apakah ada? Berkaki dua dan dapat terbang. Oke, jadi 4 itu D ya. Oke, lanjut ke nomor 5. Sangat mudah tadi untuk nomor 4 ya. Oke, nomor 5. Peserta seleksi perguruan tinggi negeri atau PTN ya, mengikuti psikotes. Hamid tidak lulus seleksi perguruan tinggi negeri atau PTN. Simpulan yang tepat tentang Hamid adalah, oke, jadi untuk nomor 5 sendiri di sini kita baca semua kesimpulannya ya. Tidak mengikuti, jadi Hamid akan tetapi di sini gagal atau tidak lulus. Oke, karena di sini peserta seleksi PTN mengikuti psikotes ya. Oke, jadi di sini E ya, telah mengikuti psikotes dalam seleksi perguruan tinggi negeri. Oke, nomor 6 ya. Semua binatang adalah makhluk hidup. Wah, di sini sangat banyak ininya ya, premisnya ya. Semua binatang adalah makhluk hidup. Oke, kita sepakati ya. Semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Oke. Kambing adalah binatang yang berekor. Oke, kita sepakati juga ya. Kambing adalah binatang yang berekor. Tidak semua binatang yang berekor memakan rumput. Oke, hati-hati di sini ya. Tidak semua binatang yang berekor memakan rumput. Oke, betul sekali ya. Simpulan yang tepat adalah, oke,
kambing memakan rumput. Oke, tidak disebutkan di sini ya kalau kambing itu makan rumput. Kambing tidak memakan rumput. Oke, tidak disebutkan juga ya. Kemudian kambing tidak mungkin mati. Oke, tidak disebutkan juga. Kambing akan mati. Nah, ini bisa jadi ya. Karena kita lihat dari sini semua makhluk hidup akan mati. Oke, semua makhluk hidup akan mati. Kemudian kambing adalah binatang yang berekor. Oke, semua dari depan dulu ya. Semua binatang adalah makhluk hidup. Oke, semua binatang adalah makhluk hidup. Kambing adalah binatang. Oh, berarti kambing adalah binatang. Berarti kambing itu makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, semua makhluk hidup akan mati. Oke, jadi yang betul itu kambing akan mati di sini ya. Oke, untuk yang E coba ya. Kambing adalah binatang berekor yang memakan rumput. Kenapa di sini belum pasti memakan rumput? Karena di sini tidak semua binatang yang berekor makan rumput. Kita harus pahami di sini. Tidak semua binatang yang berekor makan rumput. Jadi kambing itu tidak mesti memakan rumput di sini ya. Baik. Di kesimpulan yang paling tepat adalah D, 6D. Semua atlet renang pandai berenang. Oke, semua atlet renang pandai berenang. Andi bukan atlet renang. Andi bukan atlet renang. Kesimpulan yang tepat adalah di sini tidak ada keterkaitan antara premis pertama dengan premis kedua ya. Oke. Di sini mungkin saja Andi bisa renang walaupun bukan atlet renang. Oke, tapi kita bahas nanti ya. Kesimpulan yang tepat adalah Andi pandai berenang, Andi tidak pandai berenang, Andi mungkin pandai berenang. Nah, yang mungkin jadi itu untuk nomor 7 itu pakai mungkin, kata mungkin ya. Andi atlet tinju, tidak disebutkan juga ya. Andi adalah pelatih renang. Oke, jadi di sini yang betul di antara A, B, C, dan E, Andi mungkin pandai berenang. Oke, apabila premis 1 dan kedua tidak ada hubungannya, pakai kata mungkin ya. Oke. Jawaban yang B bisa jadi betul apabila Andi mungkin tidak pandai berenang. Bisa jadi betul seperti itu ya. Oke, nomor 8. Ini soalnya lumayan panjang, jadi kita harus tetap fokus ya. Lulusan SMA semua program dapat memilih program studi pendidikan dokter Unpad dalam SBMPTN. Terus ini ya, baris pertama ya. Untuk kedua, sebagian besar. Oke, kita pahami ini. Sebagian besar yang lulus pada program studi pendidikan dokter Unpad berasal dari program IPA. Sebagian besar ya. Tidak semuanya itu dari jurusan IPA semua. Oke, tidak semuanya dari lulusan IPA, hanya sebagian besar dari lulusan IPA. Siska adalah lulusan SMA program IPS. Siska lulus. Oh, di sini Siska ternyata lulus SBMPTN dan diterima di Unpad. Simpulan yang tepat, Siska lulus pada program studi ilmu kesejahteraan sosial. Nah, di sini tidak disebutkan ilmu kesejahteraan sosial di premis di atas. Yang B, mungkin Siska tidak diterima pada salah satu program studi di Unpad. Oh, ini salah ya, karena di sini Siska lulus SBMPTN dan terima di Unpad. Oke, salah. Oke, yang C, tidak mungkin Siska diterima di program studi sastra Arab. Nah, di sini ada sastra Arab. Itu jelas salah ya, tidak disebutkan juga. Yang D, tidak mungkin Siska diterima di program studi pendidikan dokter Unpad. Di sini bisa jadi ya, bisa jadi diterima karena di sini sebagian besar yang lulus itu dari program IPA. Bisa jadi dari IPS, ada yang lulus tapi sebagian kecil. Kemudian dari bahasa gitu ya. Oke, yang E, kemungkinan terakhir. Mungkin Siska diterima di program studi pendidikan dokter Unpad. Ya, ini yang paling benar. Yang betul ya.
Oke, mungkin Siska diterima di program studi pendidikan dokter Unpad. Walaupun Siska dari IPS, dan dari IPS hanya sebagian kecil yang diterima ke program dokter Unpad. Oke, sekian untuk pembahasan soal di sini tes potensi skolastik ya untuk SBMPTN tahun 2022. Nanti kita akan buat pembahasan soal yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.